Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan yang tengah terjadi saat ini. Dalam konferensi pers bersama para tokoh nasional, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengeluarkan Perpu yang berkaitan dengan Undang-Undang KPK yang telah disahkan oleh DPR pada 17 September yang lalu. Yang berkaitan dengan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan-masukan juga yang diberikan kepada kita, utamanya memang masukan itu berupa penerbitan Perpu. Tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi, dan nanti setelah kita putuskan akan juga kami sampaikan kepada para senior dan guru-guru saya yang hadir pada sore hari ini. Presiden Joko Widodo juga meminta agar kepolisian tidak represif dalam menangani aksi demonstrasi. Namun polisi harus melakukan tindakan tegas apabila aksi berlangsung anarkis seperti pada Rabu malam. Juga sudah kami mendapatkan masukan mengenai itu, nanti akan saya telepon langsung kepada Kapolri agar dalam menangani setiap demonstrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak represif, yang terukur. Tapi kalau sudah anarkis, seperti tadi malam, ya memang harus tindakan tegas. Denny Eko, JAK TV. Iya, pemirsa, Presiden Jokowi pertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait terkait revisi undang-undang KPK, dan sudah bersama kami untuk membahasnya di studio ada Bapak Abdul Fikar Hajar, ini selaku pakar hukum pidana. Selamat siang Pak, selamat datang di JAK TV. Kemudian ada juga Bapak Aldrin Sitomayang, ini selaku pengamat politik. Selamat siang Pak, selamat datang di JAK TV. Saya ke Pak Abdul Fikar dulu terkait pakar hukum pidana begitu. Apakah memang sudah proporsional dengan adanya nantinya Presiden menimbang untuk menerbitkan Perpu pengganti revisi undang-undang begitu Pak? Ya, Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dasarnya adalah pasal 22 ayat 1 konstitusi ya. Di mana ketika ada kegentingan yang memaksa, Presiden bisa mengeluarkan Perpu. Nah, di konstitusi sendiri ada dua terminologi, ada kegentingan memaksa, ada keadaan bahaya, pasal 12. Nah, kalau keadaan bahaya ini, Presiden harus minta persetujuan DPR bikin keadaan bahaya darurat, keadaan darurat. Nah, tapi kalau kegentingan memaksa, ini lebih dari proporsinya itu lebih dari keadaan bahaya. Nah, ya, karena itu kemudian Presiden tanpa persetujuan DPR lebih dulu juga bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau pertanyaan apakah sudah situasinya sudah proporsional, saya kira sudah lebih dari proporsional. Karena apa? Karena kan gini, kegentingan yang memaksa itu dielaborasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Bahwa kita butuh satu aturan yang memang dibutuhkan dalam satu situasi. Jawabannya yang kedua, meskipun hari ini ada aturan tapi tidak memadai, gitu ya. Dan yang ketiga adalah Presiden bisa langsung membuat aturan itu tanpa persetujuan DPR, yang seharusnya kalau kalau membuat undang-undang itu kan harus ada proses dulu lama gitu. Nah, karena itu dia bisa. Nah, itu kegentingannya maksa itu apa? Kalau saya melihat kegentingan maksa ini lahir sebenarnya kalau kita agak bisa menangkap krisis lebih awal, sebenarnya ini nggak perlu terjadi. Ya, ini terjadi ketika Presiden mengangkat pansel KPK. Kemudian pansel ini memilih calon-calon pimpinan KPK yang juga ada yang bermasalah gitu. Nah, ini sejak itu. Kemudian ditambah ada perubahan undang-undang KPK yang dikerjakan dalam beberapa hari saja. Dan anehnya Presiden menyetujui. Dan ini yang kemudian menimbulkan gelombang demonstrasi, protes di mana-mana. Dan protes itu ditangkap oleh
tadi ada gambarnya itu beberapa tokoh masyarakat, ada banyak yang mendatangi Pak Presiden. Ini kalau tidak dilakukan dikeluarkan Perpu, ini bahaya karena keadaan ini bisa terus-menerus terjadi. Gitu. Baik, Pak Adrian, kalau dilihat dari bahwa sudah dirasa memang Perpu itu harus dikeluarkan secara disebutkan tadi mendesak, kegentingan yang mendesak begitu, atau seperti apa, Pak? Ya baik, kalau saya melihat, kita lihat kronologisnya ke belakang, Mbak ya. Kronologisnya kan ini dari akibat pemilihan KPK. Dan ada ketidakpuasan dari orang, itu wajar lah, namanya negara demokrasi ya. Di negara-negara lain ya, kalau demokrasi kita ungkapin secara demo, sama demo itu jujur atau sejalan, itu oke. Tapi kan ada tumpangan-tumpangan lain. Yang tadi tentang KPK meluas sampai mau menurunkan presiden, ya kan. Padahal kalau saya melihat sih sebenarnya Perpu ini belum harus dikeluarkan. Kan kayak tadi Bapak bilang samping saya, itu kalau misalkan putuskan MK itu pada nomor 138, PU nomor 8 tahun 2009 itu jelas saat-saat di mana Perpu bisa dikeluarkan itu keadaan genting. Yang tahu genting itu adalah presiden, ya kan, keadaan yang sangat dibutuhkan. Kedua, ada kekosongan hukum, ya kan. Apakah saya ada kekosongan? Tidak, ternyata sudah disahkan. Setelah disahkan undang-undang belum dijalankan, ya kan, kok sudah langsung di demo itu, kasih waktulah, ya kan. Ketiga, kalau kosong baru disahkan ternyata tidak sesuai, itu baru yang dibutuhkan oleh Perpu. Jadi kalau saya melihat ini saat ini sih masih belum, kayak saya ambil contoh ya kalau boleh Mbak ya. Analogiknya, kenapa undang-undang KPK itu mau direvisi? Kalau saya bangunan ini di tahun 10-20 tahun yang lalu, kan tidak sesuai dengan kebutuhan tahun sekarang. Harus ada penambahan atau pengurangan lah. Kenapa kita lakukan itu? Jadi sesuai dengan zamannya. Dan kita berikan kesempatan undang-undang KPK ini direvisi dan dijalankan setelah disahkan. Jadi memang adanya perubahan itu memang dirasa untuk menjadi penyesuaian zaman begitu ya Pak? Benar. Kami harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.